Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini, dimanapun saudara berada saat ini. Doa saya kiranya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan menyertai kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, penyertaan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbicara kepada kita demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kiranya lewat kebenaran ini kita semakin diberikan kepekaan rohani oleh Tuhan untuk benar-benar bisa memahami segala siasat dan segala bentuk pekerjaan setan yang berusaha membawa kita jauh dari Tuhan. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu setan mencari jiwa. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Seorang hamba Tuhan penulis buku yaitu William W. Orr, dalam bukunya Setan atau Tidak, beliau ini menulis demikian. Kita perlu menyadari bahwa sampai saat ini dikatakan kuasa setan atau kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ada di mana-mana. Mereka bekerja sesuai dengan keadaan serta situasi di mana kita berada. Dan keinginan-keinginan mereka itu adalah mereka ingin masuk dan menundukkan roh, pikiran, dan tubuh kita sehingga kita dapat dikuasai, ya, sehingga seluruh kehidupan kita dapat dikuasai oleh setan tersebut. Itu yang diungkapkan oleh beliau dalam bukunya. Saya pagi ini ingin memberikan kepada kita sebuah paling tidak pemahaman betapa perlunya kita harus berjaga-jaga. Memahami bagaimana setan dengan begitu giatnya berusaha untuk menarik kita jauh dari posisi kita dari Tuhan untuk bisa membawa kita terhilang dan binasa. Dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang anak sekolah minggu ketika dia pulang dari kebaktian sekolah minggu, dia menjumpai ibunya dan berkata kepada ibunya. Dia katakan bahwa ternyata ibu, iblis itu mempunyai satu sifat baik yang dapat kita tiru, dia katakan kepada ibunya. Lalu mendengar perkataan si anak itu, ibunya pun sangat terkejut. Dia curiga jangan-jangan gurunya di sekolah minggu tadi telah mengajarkan suatu pengajaran yang sesat kepada anaknya. Itulah yang ada dalam pikiran ibu itu. Lalu ibu itu pun bertanya kepada anaknya. Lalu dikatakan, ya apa rupanya yang diajarkan oleh guru di kelas sekolah minggu kalian hari ini? Sehingga engkau bisa berkata seperti itu anakku, dia katakan. Lalu anak itu pun menjawab ibunya, dia katakan, ya hari ini guru kami mengajarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 5 ayat 8 bu, dia katakan. Di sana Alkitab berkata bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mereka mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itu yang dikatakan di sana bu. Jadi sifat baik dari iblis yang patut kita tiru itu bu ialah dia tekun mencari jiwa untuk dibawa ke neraka.
Itu baik ditiru, Bu. Ketekunan untuk mencari jiwa itu perlu kita tiru dikatakan. Di mana iblis tidak pernah cuti, dia tidak pernah libur atau istirahat, baik pagi, siang ataupun malam, dia terus giat, dia terus bertekun untuk mencari jiwa supaya dia bisa membawa jiwa-jiwa tersebut beserta dengan dia ke neraka. Itulah yang diajarkan oleh gurunya kepada anak sekolah minggu ini, dan dia menyampaikan itu kepada ibunya. Dan mendengar penjelasan anaknya itu, si ibu tadi pun menjadi tenang hatinya, dan dia kemudian merenung bahwa apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada anaknya itu sungguhlah sebuah kebenaran. Apabila iblis bekerja dengan begitu giat untuk membawa, mencari dan membawa jiwa-jiwa ke neraka, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan saudaraku. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk dituntun masuk ke dalam surga bersama dengan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah perenungan dan juga pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana dengan sikap kita? Jika setan, jika iblis dengan begitu giatnya bekerja, siang, pagi, siang, malam, mereka tidak pernah libur, tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti. Mereka dengan begitu giat seperti singa mengaum-ngaum untuk mencari jiwa-jiwa, untuk menelan mereka dan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi sebuah perenungan besar bagi kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak bisa lengah. Kita tidak bisa malas tahu ya bahwa kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa juga membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan, tentu lewat kesaksian hidup kita yang bisa mencerminkan Kristus kepada setiap orang di sekeliling kita. Itu bisa menjadi daya tarik yang bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, mereka dapat memutuskan mereka akan percaya dan mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita juga pagi ini sangat meneguhkan keyakinan kita bahwa setan tidak pernah tinggal diam, dia selalu bekerja keras juga untuk merayu kita, membujuk kita, mencobai kita supaya kita juga terpancing, tergeser dari posisi kita dan kita akhirnya bisa mengikut dia. Tetapi firman Tuhan ingin saya sampaikan, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, di sana firman Tuhan menegaskan kepada kita tentang hal ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ini menjadi warning bagi kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan, bahwa kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh malas tahu. Memang kita berasal dari Allah, kita anak-anak Allah, kita orang percaya, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, di mana Alkitab mencatat dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita tahu si jahat itu adalah iblis. Ya, kita tahu si jahat itu adalah setan dengan semua anak buahnya. Dunia ini penuh dengan semua kuasa si jahat itu. Ungkapan ini saudaraku mengingatkan kepada kita supaya kita tetap sadar bahwa dunia tempat kita ini bukanlah tempat yang aman sesungguhnya bagi kita. Dunia tempat kita menumpang sementara ini bukanlah tempat yang ideal bagi kita sesungguhnya. Karena ada begitu banyak manusia saat ini yang mereka telah berada dalam penguasaan si jahat ini dan mereka merasa nyaman dengan itu. Dan jika kita merasa nyaman hidup di dunia ini, sesungguhnya kita perlu mewaspadai jangan sampai kita telah terjebak dengan perangkap setan yang meninabobokan iman kita untuk tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita. Untuk itulah jika setan dan anak buahnya begitu giat mencari jiwa untuk membawa jiwa itu kepada kebinasaan, saudaraku,
Tidakkah kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus lebih giat lagi memberitakan firman, bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang hidup secara duniawi dan kedagingan yang menyesatkan itu. Mari saudaraku, tanggung jawab kita sebagai garam, sebagai terang untuk bisa menuntun sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Adapun yang harus kita lakukan adalah menuntun orang-orang tersebut kepada kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, firman Tuhan katakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini sekarang yang mengalami kegelisahan-kegelisahan yang tidak tentu, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Mereka tidak bisa mengalami ketenangan, tidak ada damai, tidak ada kebenaran lagi yang bisa ditegakkan satu sama lain. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kita perlu menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita perlu bersaksi tentang Kristus yang adalah kebenaran, menyampaikan firman yang adalah kebenaran. Sehingga oleh kebenaran itu orang tertuntun mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh diubahkan hidupnya. Mereka percaya kepada Tuhan dan dibawa keluar dari genggaman setan, dari jerat iblis yang membelenggu mereka untuk masuk ke dalam neraka. Mereka diangkat, mereka dilepaskan, dibebaskan, sehingga mereka boleh beroleh hidup yang damai, yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan kita di surga tentunya. Oleh karena itu mari saudaraku, setan mencari jiwa untuk apa? Untuk membinasakan mereka ke neraka. Tetapi orang-orang percaya mencari jiwa untuk apa? Supaya membawa orang-orang yang akan binasa ini keluar dari kutuk kebinasaan itu, untuk menerima pengharapan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sebagai orang yang telah lebih dulu menerima keselamatan itu, kita bertanggung jawab untuk berbagi berkat keselamatan dengan sesama kita. Giatlah bersaksi, giat memberitakan firman, giat memenangkan Tuhan bagi Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini bagi kita pada kesempatan ini. Jadi beritakanlah kebenaran firman, maka setiap orang yang mendengar firman itu, mereka akan tertuntun kepada kebebasan dan mereka akan tertuntun kepada kemerdekaan di dalam Tuhan, dan akhirnya mereka boleh tertuntun kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan memberkati kita semua dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi ini lagi lewat kebenaran yang kami renungkan, bahwa sesungguhnya benar bahwa iblis begitu giat untuk mencari jiwa dan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Tetapi sebagai anak Tuhan, kami pun ditantang pada pagi ini supaya kami juga boleh benar-benar giat untuk bersaksi tentang Tuhan, giat memberitakan firman, giat menuntun orang mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga sebanyak mungkin orang yang telah dijerat oleh setan untuk dibawa ke neraka itu dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan dan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Berkatilah setiap umat mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihibur Tuhan. Hamba doakan mereka yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu demi kuasa nama dan darah Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati, dan juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka pun diberkati, biar tuntun mereka untuk berhasil dalam pendidikan mereka. Juga ada anak-anak Tuhan yang hari ini bersukacita karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu adalah anugerah-Mu atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu hari ini akan menjamah hati mereka, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus mereka tertuntun kembali untuk mengenal Tuhan, keluar dari semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, pergumulan dan persoalan hidup mereka itu, untuk dibebaskan datang kepada Tuhan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berkata, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan.
bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak juga orang menonton. Dan itu pasti penyemangat bagi kami. Dan jika sampai hari ini kami masih bisa tekun untuk membagikan renungan-renungan setiap hari, itu karena dukungan saudara. Itu sebenarnya bantu kami supaya banyak orang menonton, bagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara hari. Shalom.